agar dia rasakan siksaan Allah yang akan dia rasakan, dan itu di akhirat sebelum dia merasakan siksaan Allah di dunia, dari durhaka anaknya, dari pembunuhan anaknya, dari pembangkangan anaknya, dari perselingkuhan istrinya, dari semua yang mengancamnya, dari pengkhianatan bawahannya dan semacamnya. Maksiat akan menghasilkan maksiat yang serupa, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Akan tapi cobalah hidup berkah, menjadi pejabat yang baik, menjadi pengusaha yang baik, cari aja lah yang halal, insya Allah berkah. Anak akan jadi soleh, istri akan berjilbab. Alhamdulillah bang, hari ini ada dengar kajian, kok nikmat ya pakai jilbab. Dari mana pula engkau dapat jilbab seperti itu? Alhamdulillah bang, masya Allah, mungkin ini infak yang tadi saya berikan. Atau masya Allah, ini mungkin dari proyek yang saya tolak tadi nih kayaknya. Subhanallah, kadang-kadang beri berharga. Orang-orang sekarang mau membayar istrinya yang kena berselingkuh. Ya Allah, kalau bisa saya tarik waktunya, balik ke belakang, saya rela bayar itu 1 miliar. Istri saya asal tidak berselingkuh. Seperti masya Allah, zakarallahu fi man indah. Jadi beragama ini perlu, patut disyukuri. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Judul kita buka judul menuju beragama yang benar. Ini muqaddimah. Kalau muqaddimahnya ada seperti Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini muqaddimah menuju beragama yang benar kita nih, sebagaimana yang dituliskan oleh pengurus dan panitia. Menuju beragama yang benar ini bagaimana? Banyak orang bertanya kepada kita, gimana lah menuju beragama yang benar? Ini saya pening Ustaz, katanya. Sudah saya mau beragama yang benar, tapi tiba-tiba banyak pula, entah mana yang saya harus anut. Ada yang namanya Syiah lah, ada yang nama inilah, ada itulah. Mana yang benar? Semuanya ngaku masukkan ke surga. Paketnya adalah surga, semuanya paket surga. Ini orang ini baik, masya Allah. Orang yang mau mencari. Banyak orang juga nggak peduli. Alah, yang penting kita Islam lah. Tapi alhamdulillah banyak orang yang tidak mau Islam sembarangan, karena dia tahu bahwa Islam itu sudah 1400 tahun berpisah dengan Rasulullah. Jauhnya pun dari Tanjung Pinang, dari Madinah, jauh. Kalau seandainya kita ingin mencari agama yang benar atau mencari durian yang asli, kalau asal durian itu awalnya adalah satu durian, maka cari ke pangkalnya. Karena durian yang jatuh kemudian tumbuh lagi, kemudian jatuh kemudian, itu nggak enak, nggak manis. Cari ke pangkal. Kalau mau mencari madu yang bagus, jangan cari di kota-kota nih. Kalau bapak agen madu, salah kalau seandainya cari madu di kota-kota ini. Cari mana lah pabrik madu, mana dapat? Dan asli, tapi cari kemana? Ke hutannya. Pergi cari ke hutan. Nah, cari beragama yang benar kemana? Mencari agama yang benar sebenarnya mudah kalau seandainya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Caranya mudah. Akan tapi sebelum masuk kita ke sana, hidayah itu terbagi dua. Hidayah Allah itu terbagi dua. Dan ini kalau kembali kita mengkaji ulang tentang kasih sayang Allah kepada kita. Benarlah Allah itu benar kasih sayang kepada kita. Benarlah Allah memang tidak menginginkan kehinaan dan kesengsaraan. Benar. Saya baru yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kesesatan kepada kita. Benar. Baru saya yakin. Setelah saya paham. Mudah-mudahan yang hadir bisa paham juga dan seperti yakin juga seperti saya. Apa itu? Allah mengatakan, kan kita pernah sering mendengar hadis kursi, hambaku, kalau seandainya kalian melangkah kepada aku, maka aku akan datang kepada kalian dengan berlari. Yang benar aja. Kadang-kadang kan kita mengatakan begitu tuh, benar. Hambaku, kalau seandainya engkau dekat kepada aku satu hasta, maka aku akan dekat kepadamu satu depan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat lebih daripada kita. Apa maksudnya itu? Kadang-kadang itu kita tidak pernah bahas, Pak.
dengar-dengar aja, tidak pernah dibahas, sehingga kita tidak memahami dan mendalami agama itu dengan yang benar. Ilmu ini kalau seandainya dibawa pulang, waduh, masya Allah. Atau saya buat ESK di sini, masya Allah juga, uang saya banyak. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan, "Qul in kuntum," Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan walladzina ihtadaw zadahum huda, dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah tambahkan hidayah. Berarti ada tiga di sini: cinta, ridha, dan hidayah. Dan ketiga-tiganya Allah mulai dari dirinya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha mereka, baru apa? Mereka ridha kepada Allah. Berarti Allah ridha dulu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, baru kita cinta kepada Allah SWT. Berarti di sini ada permasalahan. Berarti cinta, ridha Allah Azza wa Jalla dan hidayah Allah, prosesnya begini. Pertama Allah ridha dulu, baru kita berusaha meridhai Allah, dan yang ketiga baru datang keridhaan yang lain. Baru datang ridha Allah yang kedua. Pertama Allah mencintai kita dahulu, baru kita berusaha mencintai Allah, baru datang cinta Allah yang kedua. Pertama Allah berikan hidayah kita dahulu, baru kita olah hidayah tersebut, baru datang hidayah yang kedua. Begitulah maksudnya. Berarti Allah melakukan dua pekerjaan, yaitu cinta pertama dan cinta kedua, ridha pertama dan ridha kedua. Dan satu lagi, hidayah pertama dan hidayah. Kita hanya melakukan cuma cinta dan ridha. Saya tidak berbicara tentang cinta, kita tidak berbicara tentang ridha, karena dia adalah buah dari hidayah. Tapi permasalahan kita adalah berbicara tentang hidayah. Apa maksud Allah? Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala? Hidayah pertama ini apa? Jadi kita katakan hidayah pertama inilah, yaitu pembangunan, bangun dari kelalaian, sadar dari kelalaian. Ini hidayah pertama. Dan qadarullah, banyak pula orang menyangka bahwa dari bangun dari kelalaian itulah yang akan mengantarkannya ke surga. Salah, dia harus olah dulu baru dia mendapatkan hidayah yang kedua. Bangun dari kelalaian, iya kalau seandainya dia mati langsung mungkin insyaallah taala. Tapi kalau seandainya dia tidak olah, balik lagi dia ke hidayah. Jadi hidayah ini adalah bangun dari kelalaian. Bangun dari kelalaian ini bagaimana bangun dari kelalaian? Allah Subhanahu Wa Taala seperti mencetak komputer itu mesti Allah kasih program khusus. Keluar dari rahim, masukkan, kalau high quality, oke, keluar semua. Nah, program yang tidak pernah Allah lupa darinya yaitu fitrah. Fitrah ini adalah cinta untuk kebaikan. Nah, ini sinyal untuk menyambut kitabullah yang di luar. Kebenaran yang di luar datang dari langit. Sinyal ini menyambut. Nah, sinyal ini yang kadang-kadang bermacam-macam, sulit. Kadang-kadang tak nyambung sinyalnya. Sinyal ini berbahaya kalau seandainya ini tidak diolah. Sebagaimana kita mengolah mata, telinga dan semacamnya. Bahaya. Sedikit cerita tentang masalah ini. Mata ini, ada orang mata yang langsung diginikan, dibutakan, kan tidak ada. Sedikit aja mata sakit, langsung ke dokter. Pernah saya gigi saya sakit, masya Allah, susah hidup, ngulang gitu loh, astagfirullah. Ada pernah telinga, anak saya masuk telinga semut, masya Allah, lepotnya semut. Akan tetapi banyak kita rusak hatinya, tidak pernah gelisah. Ini kenapa? Karena kita tidak merasakan langsung bahayanya. Senang pula. InsyaAllah ta'ala dia baik. Cuma yang payahnya adalah sinyal ini diganggu.
Ini musibah. Nah, mengganggunya ini kadang-kadang dengan maksiat dan syubhat dan syahwat. Sinyal ini bisa berubah. Seharusnya dia mendeteksi, misalnya mendeteksi besi. Sudah itu, ketika banyak syahwat dan syubhat, berubah dia tidak lagi bisa mendeteksi besi. Yang dia deteksi apa? Yang deteksi lawan dari besi. Ini musibah besar. Seharusnya fitrah ini mendeteksi kebenaran Al-Quran dan hadis. Tapi karena banyak syahwat, banyak maksiat dan semacamnya, salah. Kiranya yang dia deteksi, yang dia bisa